Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi Baraya di channel Agus Koja. Pada video kali ini saya akan memulai koja ya. Koja yang sudah selesai dirajut, sekarang sudah pada proses atau tahapan reui. Perlu diketahui sedikit yang saya ketahui tentang fungsi dari reui itu sendiri adalah yang pertama memadatkan benang ya. Jadi benang pada koja ini yang sudah dirajut supaya padat sehingga perlu direui. Kemudian kedua, melindungi benang sehingga ketika koja ini nanti dipakai bergesekan dengan pakaian itu tidak berbulu. Itu fungsinya. Kemudian yang ketiga adalah membuat koja ini kaku ya. Setelah direui nanti bentuknya kaku, kan seperti ini. Beda dengan ketika sebelum direui, ini lembek. Kemudian yang keempat adalah memberi warna, walaupun nanti pada akhirnya warna hitam itu bukan diperoleh dari reui ya, tapi dari lumpur. Itu diantara beberapa fungsi dari proses reui. Nah, kita akan mulai saja Baraya. Ini koja yang sudah selesai dirajut ini ditopang atau disanggah dengan bambu seperti ini ya. Ini supaya nanti bentuknya ketika selesai seperti ini. Nah, setelah ini disesuaikan topangan ini dengan ukuran koja, kita sekarang buka. Ini Baraya. Ini kalau direui koja ini lembek ya. Tapi nanti kalau setelah direui ini kaku ya bentuknya. Seperti tadi ketika disanggah. Nah, setelah penyangganya dilepas, sekarang kita celupkan. Ini kita celupkan ke dalam reui, dilipat. Ini proses perendaman ini bisa berlangsung beberapa saat, beberapa menit, beberapa jam, bahkan semalam pun itu lebih baik ya, lebih lama lebih baik supaya si reui ini menyerap ke dalam benang. Ini Baraya. Ini harus tenggelam semuanya ya supaya nanti menyerap. Ini supaya tenggelam, ini bisa pakai pemberat batu Baraya. Ini supaya si koja ini tenggelam ya, ini bisa pakai pemberat. Nah, ini sehingga tenggelam ya. Kalau tidak dipakai pemberat, ini ngambul lagi. Jadi ada bagian yang tidak terendam nantinya. Ini kita tunggu beberapa saat ya Baraya. Nah, setelah beberapa saat kita rendam, sekarang kita lihat ya Baraya. Kita lihat.
ya berarti cukup. Sekarang kita pasangkan lagi penyangganya ya, biarkan dulu turun. Ini kita pasangkan lagi penyangganya. Nah ini setelah dipasang, sekarang kita jemur ya, setelah dipasang dirapikan, sekarang kita jemur. Nah sekarang kita jemur seperti ini, digantung. Nah, ini ada beberapa buah yang sudah selesai diroi, yang sudah lebih dulu dijemur ya. Nah ini nanti harus sampai merah kehitam-hitaman seperti ini Mbak ya. Jadi sehingga harus beberapa kali prosesnya sehingga warnanya merah tua. Ini dijemur harus sampai kering ya. Ini sampai kering Mbak ya. Nah, yang sudah lebih dulu direi, yang sudah kering Mbak ya. Nih sudah kering. Ini selanjutnya kalau sudah kering begini ya, ini sudah warna sudah merah tua. Sekarang proses berikutnya yaitu membalikan ya. Jadi ini koja ini yang sudah selesai direi ini dibalik supaya bagian dalamnya juga sama ya, bagian dalamnya ikut direi. Mari kita ikuti Mbak ya. Nah kalau sudah beberapa kali dipoles dengan rei, ketika warnanya sudah merah tua seperti ini Mbak ya, ini dibalik ya, ini dibalik supaya bagian dalamnya juga direi juga.
ini dibalik ya, jadi bagian dalam dibalik, jadi di luar seperti ini. Nah, jadi kelihatan bagian dalamnya masih warnanya masih seperti ini ya, belum merah tua. Nah, ketika dibalik gak usah dipakai penyangga lagi ya. Nah, setelah begini ini cukup dengan dipoles dengan kuas ya. Ini poles dengan kuas. Nah, setelah merata Braya, kita sekarang jemur lagi sampai kering. Ini setelah merata, jemur lagi sampai betul-betul kering ya. Nah, ini harus sampai kering ya. Ya. Nah, ini Braya yang tadi diangkat jemur yang seperti ini masih kelihatan putih ya. Sekarang kita poles lagi. Ini harus sampai rata ya, poles dengan air itu, ini harus sampai rata semuanya. Nah, kalau sudah rata kita jemur lagi ya. Kita jemur lagi. Cuma sekarang menjemurnya tidak digantung Braya. Ini supaya rata hasilnya, jadi jemurnya dibalik ya. Jemurnya dibalik seperti ini. Ini adalah tujuannya supaya rata ya. Supaya rata. Ini bolak-balik, yang sedang dijemur dibolak-balik supaya keringnya merata.
Dan ini yang tadi dibalik ya, yang tadi dibalik kita poles lagi sampai kelihatan merah tua warnanya ya, karena ini baru satu kali. Jadi proses pemolesan setelah dibalik ini bisa sampai 2 atau 3 kali. Kita sekarang poles lagi ya. Nah ini dipoles lagi karena masih kelihatan putih ya, belum betul-betul merah. Kalau hanya satu kali belum maksimal. Nah, setelah rata kita jemur lagi ya. Kita jemur lagi sampai betul-betul kering ya. Ya, tahap berikutnya adalah setelah merata ya, warna merahnya merata, selanjutnya adalah ini kita rendam, kita hitamkan dengan lumpur. Nah, ini yang tadi sudah dibalik, kita kembalikan ke semula, dibalik lagi. Ini balik lagi ya.
bukan di dalam lumpur, ini posisinya harus seperti semula ya. Ini nah seperti ini Baraya. Berikutnya kita siapkan lumpur ya. Lumpur yang bagus adalah lumpur kolam atau lumpur sawah. Lumpur itu ini barusan saya ngambil, ini sampai hitam ya, dan ini susah sampai hitam. Lumpur sudah saya sediakan ini. Sekarang kita rendam ya, kita rendam. Ini sebagian lumpur itu harus kita masukkan ke dalam supaya bagian dalamnya juga sama ikut hitam. Ini diratakan. Posisinya harus seperti ini ya. Ini jangan sampai ada yang terlipat. Nanti tidak, bagian yang terlipat itu tidak akan hitam. Setelah itu kita timbun merayap dengan lumpur. Nah ini kita diamkan selama 1 malam ya, jangan kurang. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya hanya beberapa jam, beberapa menit, apalagi nanti tidak akan berwarna hitam, tidak akan hitam pekat. Jadi ini harus paling sedikitnya 1 malam ya, lebih dari 1 malam bisa lebih baik tuh ya. Nah sekarang kita diamkan selama 1 malam ya. Demikian Baraya, Insya Allah kita berjumpa lagi di episode yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.